Di samping itu juga beliau juga beliau juga menjadi ro'u usulihi. Beliau juga roh yang usul. Kita tidak mungkin bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada mursyid yang bisa mengatakan kepada Allah. Kalau di luar wakidiyah, beliau dikatakan murid aribillah kamil kami. Nah, tapi kalau dalam istilah wakidiyah adalah mu'alif soal wakidiyah. Tanpa adanya mu'alif kita tidak mungkin sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Karena musilat ila hadrati Allah hanya Mbah Romo Yai. Ini ada sebuah cerita, hikayah. Itu nyata. Pada suatu ketika ada seorang pengamal. Pengamal itu datang kepada saya. Pada waktu itu juga ada Hunyai Asanti. Pengamal itu seorang wanita, dia keturunan Cina. Jadi artinya itu Cina dan Sunda. Boleh dikatakan darahnya Sunda 50, darahnya Cina 50. Itu datang. Kemudian dia bercerita. Dia mendapatkan satu alamat atau satu isyarat. Dalam satu isyarat itu tujuannya itu sebenarnya si perempuan pengamal tadi mempunyai tujuan akan ingin tahu bagaimana nasib suaminya yang baru saja meninggal. Beliau itu tanya kepada Mbah Romo Yai. Nggih, tangkat dumateng Mbah Romo Yai. Mbah Romo Yai dos pundi? Bojo kula sing sampun mati teng alam kubur. Alhamdulillah diperlihatkan. Tetapi yang diperlihatkan tidak sesuai dengan keinginannya. Artinya beliau memperlihatkan hal lain. Bukan memperlihatkan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Mbah Romo Yai nduduhi bab liya. Mboten hati tekoke Mbah Yai terus pundi suami kula teng alam kubur. Itu bahasa Jawa nih. Mbah Yai itu menjawab dengan jawaban suatu gambaran seperti di film. Tapi beliau tidak menjawab langsung nasib suaminya. Beliau memperlihatkan. Di situ itu ada seorang petugas itu membawa amplop banyak. Bukannya saya bukannya saya sok. Nah pada waktu itu amplop banyak itu, amplop itu dibawa banyak sekali. Kemudian diserahkan pada saya. Terus saya oleh Mbah Romo Yai disuruh teliti. Iki telitinan. Saya teliti. Sing apik lebokno sing elek gak. Setelah saya teliti, katanya si wanita yang suaminya baru meninggal tadi. Perasaan saya sudah pas, sudah saya teliti sedemikian rupa. Kemudian saya serahkan kepada Mbah Romo Yai. Nah, sama Mbah Romo Yai pun diseleksi lagi. Ternyata pandangan mata saya itu tidak sesuai dengan pandangan mata Mbah Romo Yai. Artinya, walaupun seorang putra itu kalau tidak sama dengan seorang ayahnya seorang sultan alia, tidak ada apa-apanya dan tidak bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti. Kemudian terus saya serahkan kepada Mbah Romo Yai. Nah, sama Mbah Romo Yai masih diteliti kembali. Setelah diteliti dimasukkan saku yang tidak masuk dibuang oleh Mbah Romo Yai. Padahal sudah saya teliti. Katanya si wanita tadi. Padahal sudah diteliti sama abah. Ternyata sama Mbah Romo Yai masih banyak yang dibuang. Kemudian dibawa naik ke atas. Mau diserahkan kepada beliau Rasulullah. Si wanita tadi tanya kepada Mbah Romo Yai,
Mbah Yai, lah suami saya di mana kok gak diajak? Katanya Mbah Yai, belum waktunya. Nanti kalau sudah masalah sama ibunya selesai, insya Allah saya bawa. Sabar dulu Kenduk, katanya gitu. Di sini kalau kita lihat isyarah pengamal tadi, siapapun yang meneliti, siapapun yang mengoreksi, itu masih bisa disalahkan Mbah Romoyai. Artinya, walaupun toh anaknya sendiri seperti Syafiq, kalau misalkan macam-macam tambah Mbah Romoyai, maka celakalah Syafiq. Karena yang beri tugas untuk menyelamatkan umat, mengingatkan roh yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hak dan tugas yang baru Moyai.